Saya akan jelaskan tentang prinsip agama kita, bahwa agama Islam ini agama ilmu. Agama ilmu. Kemarin sudah saya sebutkan sedikit, tapi saya akan bawakan dalilnya sekarang ini. Agama Islam agama ilmu. Agama Islam agama dalil. Agama Islam agama hujjah. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Ini penting dalam kita beragama, bahwa kita ketika kita belajar, ketika kita melaksanakan ibadah, harus punya dalil. Dalilnya ada apa tidak kita dalam berpijak, dalam kita melakukan apa saja, dalam kita beragama yang tujuan kita ibadah kepada Allah, dalilnya ada apa tidak. Ketika nggak ada dalil, nggak boleh kita kerjakan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi jangan ikut. Jangan, wah ini yang kita, ini ustadz, ini kiai, ini doktor, segala macam. Siapapun dia, dalilnya ada apa tidak ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalilnya ada apa tidak? Kalau nggak ada, nggak boleh kita ikut. Dalam kita beragama itu dalil. Dalam kita beragama itu dalil. Bukan kata orang, bukan kata ustadz. Yang ada apa? Kata ustadz. Terjadi di masyarakat ketika beragama, loh kamu kerjakan ini dari mana? Ustadz. Loh kok ustadz? Kamu ikut ustadz, ikut Nabi. Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustadz. Kita wajib ittiba kepada Nabi, bukan ustadz. Makanya agama ini dalil. Dalilnya mana? Ada apa tidak? Ketika nggak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Ini ibadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah harus ada dalil. Syarat ibadah apa? Pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba. Ikhlas ayatnya banyak dalam Al-Quran. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ittiba surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ikuti Rasulullah. Jadi ini penting dalam kita beragama, itibanya kepada Rasul. Makanya dalilnya ada apa? Tanya dalil. Ketika ustadz menyampaikan, dalilnya mana? Ibadah ini atau mengadakan ini atau perayaan atau apa aja, dalilnya mana? Dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran juga tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka mengklaim dirinya masuk surga. Allah suruh Nabi Muhammad SAW tanya, mana dalilnya? Antum mengatakan masuk surga, dari mana dalilnya? Atau ada orang ya sekarang ini keturunan Nabi ngakunya dijamin surga, mana dalilnya? Mana ada keterangan keturunan Nabi masuk surga? Mana dalilnya? Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang Yahudi Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul, kata Allah kepada Muhammad, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur? Mana dalilnya? Kalian mengatakan ahli surga, dari mana dalilnya? Karena ada sebagian kelompok mengatakan saya ahli surga, dari mana dalilnya? Gak boleh. Kalau kita mengikuti golongan yang selamat, ya kita ingin selamat. Kita masih belajar, tapi nggak pernah kita mengklaim diri kita ahli surga, nggak boleh. Kemarin sudah saya sampaikan, setaatnya orang, sehebat-hebatnya taat kepada Allah, kita nggak boleh mengatakan dia ahli surga.
Maksiatnya orang muslim, nggak boleh kita mengatakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang apa? Tentang akhir kehidupan dia. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal tergantung daripada akhirnya. Kita nggak tahu akhir kehidupan dia. Nggak boleh kita mengklaim ahli surga, nggak boleh. Tapi kita mengikuti jalan selamat wajib. Karena kita ingin selamat, wajib. Tapi mengklaim ahli surga tidak ada, nggak boleh. Jadi kembali tadi, bahwa agama Islam agama dalil, agama hujjah. Mana dalilnya? Buktinya mana? Jadi nggak boleh kita ikut-ikutan dalam kita beragama ini. Ini prinsip yang kedua. Yang pertama tadi kita harus menuntut ilmu bahwa manusia punya sifat. Kemudian yang kedua bahwa agama Islam agama dalil. Itu yang pertama tadi, itu penting untuk menyatakan bahwa manusia pada akhirnya nggak tahu apa-apa. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa syekhnya itu dia nggak perlu nuntut ilmu, nggak perlu belajar, sudah punya dapat ilmu dia. Kata mereka, ilmu apa? Laduni. Dari mana tuh? Itu ilmu bid'ah, itu ilmu laduni itu. Dari mana dia mengklaim dirinya ilmu laduni? Nabi aja belajar berapa tahun? 23 tahun. Hatta Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, yang kemudian diklaim bahwa dia belajar dengan Nabi Khidir. Nabi itu sudah meninggal dunia, sudah wafat. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam nggak ada orang hidup sampai sekarang, nggak ada, sudah meninggal. Yang diangkat hanya satu aja. Siapa yang diangkat ke langit? Nabi Isa. Sampai sekarang masih hidup Nabi Isa di langit. Karena Allah menugaskan Nabi Isa satu. Apa tugasnya? Membunuh Dajjal. Nggak ada manusia yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Tidak ada. Makanya ketika di zaman Nabi ada orang yang seperti Dajjal, kata Nabi, seandainya betul dia, kamu nggak akan bisa bunuh, kata Nabi. Nggak akan bisa bunuh. Karena apa? Allah sudah mengkhususkan untuk membunuh Dajjal Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini semua riwayatnya sahih. Semua riwayatnya sahih. Dan ada dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita kembali kepada yang tadi. Jadi saya jelaskan tentang ilmu manusia itu bodoh segala macam, harus belajar. Belajar, semua harus belajar, siapapun dia. Nggak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Atau orang mengatakan saya mendapatkan ilmu bertemu dengan Nabi, ini bohong, kadzab mereka ini. Ada orang mengatakan saya bertemu dengan Allah, wah kadzab ini. Ini orang paling dusta ini. Sama dengan Dajjal. Dajjal itu pendusta. Nah itu. Mengatakan bertemu dengan Allah. Nabi aja nggak bisa melihat Allah SWT. Nabi Musa nggak bisa, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Dia katakan bertemu langsung melihat. Ini pendusta ini. Kalau udah pendusta, boleh nggak kita belajar ilmu sama dia? Nggak boleh, tinggalkan. Mestinya sama pemerintah dihukum tuh, dipecut orang itu. Karena pendusta, membohongi siapa? Umat, menyesatkan umat dan membawa umat kemana? Ke neraka. Yang seperti itu. Makanya harus belajar. Yang kedua, agama Islam agama ilmu,